Sebagai seorang petani, tentunya tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain padi yang subur dan panen yang melimpah. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan keuletan kita bekerja di sawah. Tentu juga dibarengi dengan pengetahuan tentang teknologi-teknologi pertanian terbaru. Habis panen, barangkali semua teman-teman petani dimanapun berada punya permasalahan seperti ini. Sisa-sisa jerami yang masih terendam di sawah. Tapi ini bukanlah masalah, tapi ini adalah berkah yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, sembari menunggu proses untuk kita mempersiapkan bibit penyemaian benih di sawah, kita baiknya manfaatkan waktu ini untuk melakukan fermentasi terhadap jerami-jerami yang ada di sawah setelah masa panen tersebut. Di sini kita akan memanfaatkan salah satu produk pertanian yang sudah tentu banyak dikenal oleh petani di seluruh Indonesia, namanya EM4. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana dosisnya? Ikuti terus video ini sampai selesai agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Salam dari channel saya, GMDP Family. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo sobat tani dimanapun berada, salam jumpa di channel saya GMDP Family. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempraktekkan proses pengaplikasian EM4. Nah, ini produknya EM4 ini yang warna kuning ya untuk pertanian. Jadi bagus sekali untuk pasca panen dan awal tanam ya. Ini kegunaannya untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah ya, meningkatkan produksi tanaman dan juga menjaga kestabilan produksi. Yang paling penting di sini adalah memfermentasikan dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat sehingga menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan menyehatkan tanaman. Nah, kenapa saya bilang di sini adalah pasca panen ya, karena sekarang ini setelah panen, jadi jerami-jerami yang habis tanaman padi dipanen itu masih berada di sawah. Jadi kita bantu fermentasinya dengan EM4 ini. Jadi EM4 ini bagus sekali untuk membantu penguraian jerami-jerami itu karena mengandung bakteri fermentasi seperti bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces ya. Jadi sangat bagus untuk mempercepat proses fermentasi pembusukan daripada jerami tersebut sehingga mampu menguraikan unsur-unsur hara yang ada pada jerami dan membantu mengikat atau menambahkan nitrogen dan melarutkan fosfat. Jadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh padi itu cepat terserap oleh tanah, jadi tidak larut atau hanyut dengan air, terutama di musim-musim hujan seperti sekarang ini. Jadi sangat bagus untuk diaplikasikan setelah panen dan sebelum tanam. Jadi mempermudah kita melakukan perawatan tanaman padi dan mengurangi penggunaan pupuk ya, karena sekarang ini harga pupuk sedang naik. Jadi di pasaran harga pupuk non subsidi itu yang ke 300.000, jadi sangat memberatkan petani, sehingga ini bisa membantu mengurangi penggunaan pupuk karena sudah diuraikan dari jerami-jerami tanaman padi sehingga pupuknya itu sudah larut di tanah. Jadi fase awal tanaman itu masih bisa ditangani dengan pupuk yang masih tersedia di tanah ya. Pasca panen itu jeraminya itu pasti masih mengandung unsur-unsur nitrogen yang sebelumnya dari pemupukan sebelumnya, jadi tidak diserap semuanya oleh padi karena masih ada tanamannya di sawah. Jadi banyak yang melakukan seperti membakar jeraminya atau jeraminya itu
bawa keluar dari lahan, sehingga sisa-sisa pupuk yang ada di tanaman padi atau jeraminya itu tidak terurai di tanah, jadi malah merugikan gitu. Jadi dengan ini kita siasati sehingga mengurangi penggunaan pupuk. Jadi ya begitu ya teman-teman, nanti kita lanjut ke videonya bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana komposisinya, nanti kita lihat videonya. Ya, salam tani sukses, tani muda maju, jangan takut bertani karena petani adalah soko guru perekonomian bangsa. Salam. Jadi untuk dosisnya biasanya saya di sini memakai EM4 ini 10 ml EM4 untuk 1 liter air. Jadi tangki yang saya pakai ini adalah kapasitas 14 liter, jadi dosis EM4-nya 140 ml. Jangan lupa teman-teman bisa tambahkan molase kalau punya molase, atau tidak punya molase bisa tambahkan gula aren atau gula Jawa. Kalau kami di Bali bilangnya gula Bali ya. Jadi ini untuk membantu proses pembusukan jerami-jerami yang ada di sawah sisa panen sebelumnya. Jadi ini adalah proses yang saya sebutkan tadi, proses pasca panen dan sebelum tanam. Jadi kenapa saya sebut demikian, karena kita aplikasikan EM4 ini ke tanahnya, jangan ke jeraminya ya, sebelum kita membajak sawah tersebut, sehingga pada saat setelah dibajak jeraminya tersebut terkubur oleh tanah-tanah yang dibajak tersebut. Jadi cepat sekali prosesnya terurai dan juga tidak menimbulkan efek panas dari pembusukan jerami tersebut, karena sudah terurai sempurna sehingga dapat mengikat dan melarutkan unsur nitrogen dan fosfat yang masih tersedia di jeraminya tersebut ke dalam tanah. Jadi begitu kita mulai proses penanaman padi, jadi unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman padi tersebut dalam masa vegetatif masih sudah tersedia banyak di tanah, karena sudah diuraikan dari jerami-jerami padi sisa panen sebelumnya. Tadi dapat mengurangi penggunaan pupuk urea di awal masa tanam, sehingga dapat mengurangi dari segi biaya kita pada masa tanam kedua. Jadi demikianlah penjelasan singkat saya mengenai EM4 ini. Jadi terima kasih saya ucapkan sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu. Jadi jangan lupa juga tinggalkan komentar jika ada kritik dan saran mengenai video ini. Salam dari saya Dharma Putra, channel saya GMDP Family. Terima kasih.